Audio Jungle. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bapak harap semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran tajwid pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dengan adanya perintah membaca Al-Qur'an dengan tartil, itu berarti kita juga diharuskan untuk mempelajari ilmu tentang tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Ilmu yang dimaksud tidak lain adalah ilmu tajwid. Dan pada pertemuan kali ini akan membahas tentang gambaran umum ilmu tajwid yang meliputi pengertian, dasar hukum, dan garis besar ilmu tajwid. Marilah kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita perhatikan slide berikut. Pengertian tajwid dan ilmu tajwid. Menurut bahasa, tajwid berasal dalam bentuk masdar dari kata zawwada yang berarti memperbaiki atau memperindah. Kemudian, menurut istilah, tajwid adalah mengucapkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Sedangkan pengertian ilmu tajwid itu sendiri adalah sebuah ilmu tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca merupakan tujuan dari tajwid. Kemudian yang kedua, dasar dan hukum tajwid. Hukum belajar tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah atau kegiatan yang wajib dilaksanakan, tetapi bila sudah dilaksanakan kewajiban ini oleh muslim lain, maka gugurlah kewajiban itu. Sedang membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid, hukumnya fardu ain atau kewajiban yang dilaksanakan oleh seluruh individu muslim yang telah memenuhinya. Dasar belajar ilmu tajwid termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aurid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila, yang artinya atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya atau bertajwid. Dasar hukum yang kedua diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, yang ditanya saat Nabi membaca Al-Quran, dan Ummu Salamah ini melafalkan satu persatu hurufnya. Dasar yang ketiga, ijma para ulama besar yang menetapkan bahwa membaca Al-Quran wajib menggunakan tajwid. Yang ketiga, pentingnya membaca Al-Quran yang menggunakan tajwid. Pentingnya membaca Al-Quran menggunakan tajwid adalah yang pertama, bahwa adanya riwayat yang memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, sebagaimana yang dikutip oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Dani, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, bacalah Al-Quran dengan tajwid. Yang kedua, pentingnya membaca Al-Quran menggunakan tajwid, yaitu untuk menjaga lidah dari lahan atau kesalahan ketika membaca Al-Quran. Sebab ulama menganggap bacaan tanpa tajwid sebagai lahan atau macam-macam lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada yang disebut lahan jali, adalah kesalahan yang tampak jelas dan diketahui oleh qiraah dan orang lain. Kemudian yang kedua, lahan kafi, adalah kesalahan yang samar yang hanya diketahui oleh ahli qiraah dan orang yang mahir bacaan. Yang keempat, metode membaca Al-Quran. Metode membaca Al-Quran yang pertama adalah tahqiq, yakni membaca Al-Quran dengan menempatkan hak-hak huruf yang sesungguhnya, yaitu menempatkan makhrajul huruf, sifat-sifat huruf, mad qasr, dan hukum-hukum bacaan yang telah ditetapkan oleh ulama ahlul qura. Yang metode ini baik untuk kalangan pemula. Yang kedua, metode tartil, membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan tanpa tergesa-gesa, dengan memperhatikan makhrajul huruf, sifat-sifat huruf, mad qasr, dan hukum-hukum bacaan, sehingga suara bacaan menjadi jelas, seperti bacaan Mahmud Al-Qusairi. Bacaan tartil belum tentu tahqiq, akan tetapi tahqiq sudah pasti tartil. Metode yang ketiga adalah tazwir, yakni membaca Al-Quran antara bacaan yang cepat dengan bacaan yang pelan atau sedang. Dan yang keempat, metode hadr, atau membaca Al-Quran dengan sangat cepat sehingga seakan-akan tidak jelas dalam suaranya. Garis besar ilmu tajwid. Garis besar ilmu tajwid. Secara garis besar, tajwid mempelajari beberapa permasalahan berkenaan dengan membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, makhrajul huruf, atau tempat keluar masuknya huruf. Yang kedua, sifatul huruf, atau cara pengucapan huruf. Yang ketiga, ahkamul huruf, atau hubungan antar huruf. Yang keempat, ahkamul madi wal qasr, atau panjang pendek ucapan. Yang kelima, ahkamul waqaf wal ibtida, atau memulai dan menghentikan bacaan. Dan yang keenam, khat al-usmani. Demikianlah anak-anak sekalian pembelajaran tajwid dasar bagi pemula yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan dapat diterima oleh kalian dan dapat dipahami serta dimengerti oleh kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.